bertemu lagi dengan saya Pak Jun dan Bu Dayu. Kita belajar matematika wajib kelas 12 masih di kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama kita akan bahas apa nih, Bu? Jarak garis terhadap garis. Oke, silakan, Bu. Ya, perhatikan peragaan berikutnya ya. Nah, di sini terdapat garis G. Ya. Kemudian ada lagi garis H. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak garis G dan garis H. Caranya bagaimana, Pak Jun? Kita ingat lagi definisi dari jarak di pertemuan sebelumnya. Kan kalau definisi jarak itu adalah jarak dari perpindahan dari satu titik ke tempat yang lain dan itu harus tegak lurus. Nah, jadi di sini kelihatan ya udah ya harus tegak lurus. Ya. Jadi pilih titik. Oh, ini titiknya ada banyak ya, Bu ya. Pilih salah satu. Kita cari satu di sini. Yaitu titik P. Pada garis H itu juga ada banyak sekali titik-titik. Kita pilih salah satu yaitu titik Q. Dan ini harus dihubungkan P dan Q sedemikian rupa sehingga PQ itu tegak lurus terhadap G juga tegak lurus terhadap H. Oh, berarti kalau misalnya di garis dan garis G sama H ini harus tegak lurus di kedua-duanya. Ya. Oke, sip. Jadi PQ itu tegak lurus terhadap G juga tegak lurus terhadap H. Oke, kita langsung contoh saja deh. Ini kita akan coba kubus ABCDFGH. Seperti biasa kita pakai kubus karena sisi-sisinya yang sama panjang dan siku-siku. Paling mudah lah ya. Iya, paling mudah dilihat pada kubus. Oke. Nah, sekarang jarak yang mana akan kita cari di sini? Oke, yang pertama garis AB ke HG. Ya, coba perhatikan garis AB yang mana, kemudian HG itu yang mana? Yang ini. Ya, jarak AB dan HG. Ini ya, di mana kita bisa pilih, Bu? Oh, karena seperti tadi sepanjang garis HG itu banyak sekali ada titik-titik. Nih kalau di sini misalnya titik yang kita pakai, ya. Berarti tegak lurus harus ke sini juga. Iya, ke AB. Jadi dari titik apa namanya itu? Diberi nama titik apa misalnya? X. Boleh X ya, Bu ya? Boleh. Oke. Titik X itu tarik ke? Ditarik garis dari X ke AB sedemikian rupa sehingga beri nama titik itu Y. Ya. Sehingga garis XY itu tegak lurus terhadap AB. Tegak lurus di sini dulu. Ya. Jadi, berarti kan tidak harus di sini? Ya, di mana aja boleh. Kita Kalau milih salah satu. Misalnya kalau lebih mudah dilihat adalah titik G. Yang ini. Ya, dari titik G ditarik garis ke titik B. Ya, sehingga ruas garis BG. Yang ini ya. Terbentuk ruas garis BG. Tuh, mulai midi saya bikin garisnya. Yang ini. Terbentuk ruas garis BG. Oh, ini diagonal sisi dong berarti ya? Diagonal sisi namanya ya? Diagonal sisi bidang samping. Berarti jarak antara garis AB sama HG kita wakili aja sama titik sama garis BG. Ruas garis BG. Kalau misalnya kita ngambil AH boleh enggak? Boleh, orang sama tempatnya di sini kan? Ya. Udah nih 4/2 dah ya? Ya, langsung 4/2. Mengapa diambil garis BG? Itu lebih mudah kita lihatnya dibandingkan kita mengambil garis XY. Oke, sip. Kita coba yang berikutnya. Ada lagi contoh berikutnya. Contoh B. AD ke garis AD dan garis HF. Yang mana garis AD? Kalau AD HF. Nah. Ke sini boleh? AD dan AF. AD ya? Ya, AD dan HF. Nggak boleh ya? Nggak boleh ke situ. Miring ini ya, nggak tegak lurus ya? Tegak lurus apa enggak itu? Enggak sih. Enggak ya. HF kan gini panjang nih ke sini. Iya. Oh bukan, sorry salah. Yang mana? Misalnya ke AH gimana? AH. Oh iya ya. Bisa? Bisa.
Ah? Aja. Nih. Oh ya, dari sini ke sini aja ya. Oh ya. Karena HF ini di bidang atas. Sedangkan AD itu di bidang alas. Di bidang alas. Berarti antara bidang atas sama bidang alas ini kan sejajar dia. Berarti kita di titik yang banyak ini kita pakai yang H, yang di bawah kita pakai D. Tegak lurus lah itu ya? Tegak lurus, satu di atas, satu di bawah. Bidang alas. Jadi AD mewakili bidang misalnya ABCD ya. Kemudian HD mewakili bidang atas, salah satu garisnya ya. Udah nih 4 ya berarti Bu ya? Ya, sama dengan panjang rusuk tegak. Waduh, berarti Bu. Sekarang coba yang contoh C. Oke, yang C. Ya, C apa Pak Jun? Garis yang mana? Yang C. Yang C. BD ke EG. EG. Nah, garis BD dan EG. Ini diwakili oleh yang mana itu ya? Bisa yang mana dipakai? Gampang nih. Sama kayak yang tadi. Nih, ambil tengah-tengah aja di sini. Itu garis BD dan EG itu bersilangan ya? Bersilangan sih, tapi dia kan gini. Sama kayak kasus yang tadi, cuma ini malah lebih di tengah-tengah lagi. Berarti ini tinggal diginiin aja kan? Ya. Berarti boleh dibilang bahwa boleh nggak titik potong bidang atas dulu, diagonal bidang atas, kemudian titik potong diagonal bidang bawah, kemudian kedua titik potong itu dihubungkan. Bengor. Ini ya. Ya, untuk lebih tepatnya ya. Nah, apa namanya yang atas? O. Ya, yang bawah P. Sembarangan boleh kan nulis huruf ya Bu ya? Boleh, asal huruf besar itu kapital ya. Oke, ya. Huruf besar. Huruf kapital. Kapital, oke. Ya. Nah, ini. Panjang ruas garis OP itulah jarak antara garis EG dan AC. Apa tadi BD sama? Milu Bu beli. Ya, BD. Oke. Maka panjang ruas garis OP itu sama dengan berapa? Nih sama ini, ya, sama ini, sama tegak juga ya. 4 juga. 4 cm. Oh ya, sentimeter. Jangan lupa dari atas ke bawah. Ini enggak cukup. Ya, sentimeter dah yang ini ya. Ya. Oke. Nah, itu contoh satu ya. Sip. Nah, contoh berikutnya ini adalah sebuah limas TABCD beraturan dengan panjang rusuk alas 5 akar 2 dan panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm. Ya. Yang ditanyakan adalah jarak garis BD ke garis TC. BD itu adalah salah satu yang ini ya. Diagonal sisi bidang alas. Yang ini ya. Ya. TC itu ya, salah satu rusuk pakai tegak. GeoGebra deh. Ya, supaya lebih mudah dibayangkan ya. Oke. Nah, perhatikan sekarang yang mana yang dimaksud. Yang pertama berarti saya harus buat garis DB-nya yang ini ya. Ya. Kemudian TC-nya yang ini. Ya. Rusuk tegak. Nih. Nah, itu yang dimaksud. Berarti ini harus bikin tarik tegak lurus berarti dua-duanya Bu ya? Ya. Di sini satu tegak lurus, di sini tegak lurus juga. Lebih baik diisi diagonal bidang alasnya dulu, semuanya dibuat. Isi-isiin dulu ya. Ya. Di sini. Nah, kan gitu. Nah, segitiga mana yang akan kita Bukan yang besar ini dipakai Bu, yang ini yang kecilan ya? Ya, yang itu. Kalau yang besar ini bisa dipakai Bu? Ribet tapi ya. Yang lebih mudah dilihat. Yang lebih mudah aja ya, ngapain kita ribet-ribetin? Ya. Gini dong jadinya gambarnya ya? Ya, dari garis apa itu tadi ya? BD ke TC. Ya. Terus BD ke TC, jadi perpotongan diagonal bidang di sini alas tengah, di titik tengah apa sini, namanya itu? Kasih nama E aja dah. Ya, kasih nama E. Kemudian tegak lurus ke TC ketemu di F. Ya. Jadi EF itu tegak lurus terhadap TC. EF itulah jarak antara garis BD dengan garis TC. Ingat tegak lurus ya? Ya, harus tegak lurus dua-duanya. Ya,
Itu sudah jelas sekali kelihatan. Ya, kita hitung sekarang. Ini kayak wah nih yang ini. Oke, berarti kalau manualnya lah anggap nih ya Bu ya, nggak pakai GeoGebra, berarti kita buat dulu ya itu DB-nya. Ya. Habis itu karena AC juga dibuat. TC ini kan di sini sejajar, kok sejajar apa namanya? AC dulu dibuat. AC-nya dulu dibuat. Proyeksikan T ke bawah. Ya, ke bidang alas. Bidang alas. Tak garis lurus saja Bu ya? Boleh. Oke. Harusnya sih putus-putus. Putus. Ini harusnya putus-putus. Ya, Oke. Karena di dalam itu tidak kelihatan ceritanya. Oh, ini juga berarti dong. Ya, Pokoknya harusnya putus-putus ya. Ini tidak bisa ngapus soalnya. Ya. TE. Jadi berarti titik potongnya di bawah itu. Tata ganti warna dulu biar kelihatan merah. Berarti di sini E. Oh iya, berarti kita punya segitiga siku-siku di E. Di sini ya? Ya, keluarkan segitiga TEC. Keluarkan. Jadi istilahnya kita dikeluarkan. Segitiga TEC-nya dikeluarkan dari dalam. Ya. Dikeluarkan dari dalam nih. Nih. Ya. Dah. Ini jadi bentuk asli gambar yang akan namanya oh ya, di sini E, di sini C, di sini T. Berarti panjang-panjangnya ini kita pakai 5 akar 2 karena berarti ini ya. AC A akar 2 berarti 5 akar 2 dikalikan dengan akar 2. Oh, diagonal sisi ya? Ya, diagonal sisi AC itu berapa berarti panjangnya? AC 10. Ya, 5 akar 2 kali akar 2. A akar 2, ingat ya? Ya, A-nya di sini adalah 5 akar 2. 5 akar 2 kaliinnya akar 2. 5 kali akar 2 berarti 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 10. Ya. Ini tengah-tengah. Sama itu. 5 dong. Ya, maka EC sama dengan 5. 5. Oke, ini 5. Terus TC tadi berapa? 13. Oh, aja udah ada di sini-sini. Berarti ini 13. Triple Pythagoras. Berapa itu? Kalau nggak triple gimana caranya Bu? Pakai Pythagoras. Pythagoras biasa ya. Pokoknya ini ceritanya nggak bisa nih. Berarti ini 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya 25. 169 ya. 169 kurangi 25. Oh ya. Sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Maka triple Pythagoras sebenarnya. Ya langsung aja sebenarnya 5, 12, 13. Kemudian jaraknya berarti dari sini ke dari E ke TC dan tegak lurus. Berarti ini ke sini tegak lurus, di sini tadi F. Ya. F. Ini sama berarti sama materi di video kita sebelumnya ya? Menggunakan sifat luas segitiga. Konsepnya itu ya. Oke. Oh ya, konsep luas segitiga. Prinsip juga boleh. Prinsip. Oke. Ya. Berarti ini setengah dikali alas misalnya TC. Ini aja dulu TC dulu ya. TC kali EF sama dengan setengah kali EC kali TE. Oke. Coret. Boleh sebenarnya nyoret kayak gini Bu? Karena sama ya. TC-nya 13. EF-nya yang kita hitung. Iya, yang akan dicari. EC-nya 5. TE-nya 12. Maka EF sama dengan 5 dikali 12 dibagi 13. Sama dengan 60 per 13. Bisa disederhanain nih? Boleh pakai pecahan campuran. Berapa nih Bu? Otak saya lihat Bu, biarin aja dah. Ya, anak-anak menyederhanakan sendiri ya. Kalian harus menyederhanain sendiri. Ya, sederhanakan pakai pecahan campuran. Ya, kita kan ngetes aja. Ya, nanti tidak usah pakai desimal, pakai campuran aja ya. Oke. Berarti karena panjang EF adalah 60 per 13 cm, maka jarak dari apa nih? BD garis BD ke garis TC adalah 60 per 13 cm. Ya, perhatikan contoh berikutnya.
Kita di kasus yang ke berapa nih? Kedua ya? Jarak garis terhadap bidang. Bidang. Ya. Tadi yang tadi garis terhadap garis. Sekarang garis terhadap bidang. Sama bidang. Oke. Ini peragaannya. Peragaannya diperhatikan ya. Ya. Itu ada garis G. Kemudian ada bidang V. Bidang V. Ya. Nah, jarak antara garis G dan bidang V. Oke. Berarti paling tidak harus tegak lurus ya berarti ya. Ini kenapa garisnya 2, Bu? Ya, paling titik itu kan diperoleh dari titik potong kedua garis yang pada bidang V. Oh, sama kayak video sebelumnya juga berarti ya. Berarti di sini kita pilih garis putus-putus tuh kan harus tegak lurus terhadap 2 garis yang berpotongan pada bidang. Ya. Yang ini Ibu kayak gambar ini kita kayak bahas ini ya, di video sebelumnya, anggaplah titik P. Ya, titik P. Dan di bawah ini harus ada minimal 2 garis yang berpotongan dan tegak lurus sama garis putus-putusnya ini. Ya. Garis putus-putus namanya apa? Pada titik potong di bawah itu apa namanya? P habis P ki gitu ini ada. Boleh. Berarti PQ itu merupakan jarak antara garis G dan bidang V. PQ itu pasti tegak lurus terhadap garis G, tegak lurus juga terhadap bidang V. Oke. Benar ya? Benar. Sip. Kita lanjutkan ke contohnya supaya lebih jelas. Kubus saja Bu ya. Boleh, kubus dari tadi udah limas, sekarang kubus. Ibu ini senang sekali sama limas. Bukan kubus kayaknya, ini kubus ya? Kubus ya. Contoh berikutnya yang balok ya. Berarti ini kubus. Kalau kubus saya dah. Kalau selain kubus Ibu dah ya. Boleh. Kubus ABCDFGH panjang rusuknya 8. Yang ditanya adalah jarak garis AE ke bidang BDHF. Ya. BDHF-nya yang ini. Ya. Itu ada sebenarnya pada garis AE itu kan banyak sekali ada titik-titik. Salah satu dari titik itu bisa kita tarik ya, misalnya kita perwakilannya A. Dari A ke garis BD. BD itu adalah garis yang terletak pada bidang BDHF ya. Kalau saya sih awalnya enggak ya. Kalau kesini kan udah enggak ya Bu ya? Enggak mungkin. Karena ini garis. Ya. Berarti yang mungkin itu adalah mungkin sebagai perwakilannya boleh dari A ke BD. Boleh juga dari E ke HF. Ya. Itu kalau dari sini ke sini? Boleh. Tarik garis di sana lagi. Nyusahin IBA jadi kita ya. Boleh aja. Tapi yang sudah pasti dilihat adalah A ke P atau E ke Q misalnya. Ini ini gambar segitiga siku-siku sama kaki gitu ya Bu ya? Ya. Gini jadinya ya? Ya. Ini A, B, D. Nah, dari A sekarang ditarik ke BD tegak lurus. Ya. Berarti ini 8. Ini nggak usah ngitung kita kan ya? Bisa ngitung. Bisa. Enggak. Nih gini kan nih. Tunggu sebentar. AP itu setengah. Aja Bu, beda saya ngitung Bu. AP itu setengah dari AC. AC itu adalah diagonal sisi ya. Dan ini ya bagi kalian yang mau ngitung silahkan hitung pakai sifat prinsip luas segitiga. Terus ya saya bilang sifat. Sebenarnya kan dapat jawabannya itu. Pasti sama ya. Pokoknya ini karena ini tengah-tengah, ini jadinya 4/2. Kalau dihitung juga boleh ya, tak X-in ya Bu ya? Tak langsungin aja ya. X-nya berarti ini kali ini kan gitu. 8 kali 8, habis itu tinggal dibagi sama sisi bagian miring ini aja gitu kan ya? Akar 2, coret-coret. 8 per akar 2. Di sini ya boleh langsung. Rasionalin aja langsung. Ini kali ini jadi 2 kan gitu ya?
8/2 akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm. Jadi kalian kalau mau repot-repot ngitung giniin aja caranya. Tapi kalau ini kita lihat langsung aja setengahnya diagonal sisi bidang alas. Yang ini yang tadi Ibu bilang balok ya? Iya. Oke. Berikutnya adalah balok. Langsungin aja deh. Baloknya sama BCDFGH, AB-nya 6. Isi sama dengan itu harusnya ya. AB sama dengan 6 cm. AB sama dengan 6 cm. BC sama dengan 4 cm. CG sama dengan 3 cm. Kelupaan ya. Ya, nanti soalnya perbaiki. Ya. Oke, jarak garis DC ke bidang ABGH. DC ABGH. Nah, DC. coba yang mana itu yang dimaksud? DC. DC kan udah kelihatan itu. Sudah. ABGH. ABGH itu merupakan bidang diagonal. Ya. Nggak kelihatan agak nih, Bu. miring dikit. Nah, tuh. DC? DC-nya ini. Ya, ini udah kelihatan DC-nya. Ya, DC. Gimana cara nyari jaraknya? Kan enggak. Jadi ini kita bayangin gambarnya bisa diputar ya, Bu ya? Ya, bisa coba supaya lebih jelas kelihatan. Nggak bisa, tapi ini gambar 2 dimensi. Dari sini ke sini gitu ya, Bu ya? Ribet ali ngitung dari sini, Bu? Ya, kita cari yang seperti tadi aja. Yang cari yang lebih jelas kelihatan. Sederhana. Kalau ini kan nggak kelihatan masalahnya ya. Yang jelas kelihatan di sini, di gambar ini misalnya. DC, salah satu titik dari DC itu yang mana kan dipakai? Nih, dari di luar. Kita cari yang gampang-gampang aja kan. Nih yang ini. Ya. BDH ABGH. ABGH. Ya, ABGH yang diambil garis mana? Misalnya garis BG. Ya. Jadi ketimbang kita ngambil ini yang nggak kelihatan, ya sebaiknya kita ambil yang ini aja gitu ya. Yang mudah aja bisa dilihat ya. Berarti kita pakai B, C sama G. Oke, berarti ini kita keluarin. Nah, ingat ya namanya dikeluarkan. Nah, sekarang isi dulu dari C ke BG itu pada balok. C, ya ini ya berarti ya yang kita hitung ya. Ini C, ini B, ini G. Ya. Panjang-panjangnya? Nah, BC itu berapa tadi ya? BC itu 3 cm. 4 ya? BC yang 4. CG yang 3 ya? CG-nya 3. Nih. Kebalik itu. Nggak apa-apa. Nah, sekengken. Ini 3, 4, Pythagoras triple nih ya. Ya, berarti berapa itu? 5. Oke, berarti untuk menghitung jarak garisnya itu kita pakai perwakilannya dari titik C ke BG. Ingat tegak lurus. Harus tegak lurus. Ya, apa di situ nama misalnya? X. Ya, CX. Berarti ini lagi pakai prinsip luas segitiga. Prinsip luas segitiga. Sampai hafal ya. Ya, harus pakai. Ngomongnya harus prinsip. Hidup harus memiliki prinsip ya, Bu ya. Biar nggak kayak murid-murid kita banyak yang jomblo, Bu. Hubungannya? Nggak ada hubungannya, Bu. Garing saya, Bu. Nah, sekarang yang mana mau dulu? BG kali CX. Ya, sama dengan setengah BC. BC kali CG. Ya. Setengahnya kita hilangin aja karena udah sama. Berarti BG-nya 5. CX-nya yang dicari. BC-nya 4, CG-nya 3. Jadi CX sama dengan 4 dikali 3 dibagi 5. Sama dengan 12/5 cm. Nah, itulah jarak dari garis CD, DC ke bidang ABGH. ABGH. Oke.